Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ika, Alfia, Jamil, Natasha Salsabila Putri, Nurul Hamdi, dan Suci Ramadina. Pada kelompok 5 kali ini yang akan kami bahas adalah kata serapan dalam bentuk bahasa Indonesia yang akan disampaikan pemateri kami. Yang pertama adalah Ika, Alfia, Jamil. Saya Ika Alfia Jamil sebagai pemateri 1 dari kelompok 5. Pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Kata-kata seperti itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya ialah bahwa bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya. Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat tertentu terpenuhi, yaitu yang pertama adalah istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua adalah istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah cara adopsi. Cara adopsi terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dari makna atau kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya seperti supermarket. Yang kedua adalah cara adaptasi. Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya seperti pluralization menjadi pluralisasi. Yang ketiga adalah dengan cara penerjemahan. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian, kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti try-out menjadi uji coba. Yang keempat adalah dengan cara kreasi. Cara kreasi terjadi apabila pemakai bahasanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, akan tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Contohnya seperti efektif menjadi berhasil guna. Di samping itu, akhiran yang berasal dari bahasa asing diserap dengan bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, implementasi, dan objektif diserap secara utuh di samping kata standar, implement, dan objek. Dan yang kedua adalah pemateri kedua kami adalah Natasha Salsabila Putri. Natasha Salsabila Putri, NPM 2041040342. Di sini saya sebagai pemateri 2 dari kelompok 5. Kesalahan penyerapan masih seringkali dilakukan oleh para pemakai bahasa. Cara menulis tidak menjadi pertimbangan penyesuaian kata serapan. Umumnya, kata serapan disesuaikan pada lafalnya saja. Bahasa Indonesia memang termasuk luas dalam menerima dan menyerap unsur dari berbagai bahasa lain. Namun, keluasan ini hendaknya tidak membuat kita serampangan dalam membentuk istilah baru. C. Contoh unsur serapan. Salah satunya yaitu kata serapan dalam bahasa asing yaitu dose. Sementara kata bakunya yaitu dosis. Asal bahasa tersebut dari bahasa Inggris. Lalu seterusnya penyerapan istilah asing. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih berikut ini dipenuhi. A. Istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Yang B. Istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang C.
Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesianya terlalu banyak sinonimnya. Contohnya, istilah asingnya yaitu dysentery energy horizon narkotik. Lalu dalam istilah Indonesia yang dianjurkannya yaitu dysentery energy horizon narkotik. Terdapat perbedaan di penulisannya. Lalu istilah Indonesia yang dijauhkannya yaitu gaya, tenaga, kekuatan, kaki langit, madat, dan lain-lain. Baiklah, sebagai pemateri ketiga, saya akan membacakan macam dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya, dipilih bentuk tunggal, kecuali kalau konteksnya condong pada bentuk jamak. Pemilihan bentuk tersebut dilakukan pertimbangan. Yang A, konteks situasi dan ikatan kalimat. Yang B, kemudahan belajar bahasa. C, kepraktisan. Demi keseragaman sumber, rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakainya sudah internasional, yakni dizalimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Tulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam bahasa sumber tanpa mengabaikan lafal. Misalnya, Bond Morpen, Clay College, Clearance Subdivision, Morven terikat, College lembung, volume ruang bakar, subbagian. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integratisnya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia, seperti reserve, Shuttlecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih menimbuki cara asing. Unsur pinjaman yang mengucapkan dan penulisnya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibagikan dengan bentuk asalnya. Yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia tidak perlu diubah ejaannya. Contoh, otonomi, dongkrak, paham, aki, dan sebagainya. Itu cukup mungkin pemateri dari saya. Sekian dan terima kasih. Dan pemateri ketiga kami adalah saya sendiri, Nurul Hamdi. Dan pemateri terakhir yang keempat adalah Suci Ramadina. Saya Suci Ramadina, pemateri 4. Bahasa Indonesia telah menyerap berbagai unsur dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun dari bahasa asing Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan bahasa asing lain. Untuk keperluan itu, telah diusahakan ejaan asing hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dicantumkan aturan penyesuaian itu. Dapat ditambahkan bahwa hal ini terutamakan dikenakan kepada kata dan istilah yang baru masuk ke dalam bahasa Indonesia. Serapan lama yang sudah dianggap umum tidak harus mengikuti aturan penyesuaian tadi. Contohnya, baku, apotek, tidak baku, apotik. Atlet, baku, tidak baku, atlet, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah, lokal, maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda. F. Kaidah penyelesaian ejaan unsur bahasa asing. Berikut ini kaidah penyelesaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. 1. Al, al dari Belanda menjadi al. Contoh, nasional menjadi nasional,
rasional menjadi rasional, normal menjadi normal. Kedua, Sanskerta menjadi S. Contohnya, sabda menjadi sabda, kastra menjadi sastra. Yang ketiga, Yunani, Oe menjadi E. Contohnya, oestrogen menjadi estrogen, oenologi menjadi enologi. G. Dampak dari penggunaan kata serapan. Sering masyarakat menggunakan kata serapan dapat menimbulkan dampak positif. Dampak positif penggunaan kata serapan, masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata atau istilah-istilah asing agar dikatakan lebih gaul. Atau selain itu, dampak positif lain adalah pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia seperti kata diskon, yang dalam bahasa Indonesia berarti potongan harga. Kesimpulannya, dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebutkan dengan unsur serapan. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas unsur-unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan unsur serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Saran, sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita seharusnya lebih mencintai bahasa Indonesia, walaupun dalam komunikasi sehari-hari kita menggunakan bahasa yang tidak terdapat dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar, tapi setidaknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berada di dalam forum-forum resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.